Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi yang muslim, salawat siring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada Bapak Rapani, Magister Pendidikan, yang kami hormati kepada Bapak Roy Kembar Habibi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pembelajaran PKN SD, dan rekan-rekanku sekalian yang kami banggakan. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan atau berdiskusi mengenai kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Nah, dengan kelompok ada Bella Cornelia, kemudian Hendrawan Dwi Cahyo, Indah Siti Aisyah, Intan Dewi Pangestika, Nur Metiana Zalianti, saya sendiri Rafiq Nur Fadilah, dan Regita Tri Astuti. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rafiq Nur Fadilah selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun pembahasan pokok pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu hakikat kemerdekaan mengeluarkan pendapat, yang kedua yaitu dasar hukum kemerdekaan mengeluarkan pendapat, yang ketiga bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, yang keempat cara mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu sanksi pidana terhadap pelaku dalam penyampaian pendapat yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembahasan, kemudian nanti teman-teman sekalian bisa bertanya atau berdiskusi di kolom komentar yang ada di YouTube. Nah, untuk lebih lanjut mengenai pembahasan kita hari ini, kemerdekaan mengeluarkan pendapat akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami. Untuk itu saya persilahkan. Baik, yang pertama hakikat kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara, baik perorangan maupun kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan dasar kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Satu landasan ini yaitu Pancasila terdapat dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 28 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagai ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 28E ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 3. Landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Yang pertama, bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. B. Pawai yaitu
cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. C. Rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, tata cara penyampaian pendapat di muka umum. A. Secara lisan antara lain dengan pidato, dialog, dan diskusi. B. Secara tulisan antara lain dengan petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. C. Lain-lain misalnya sikap membisu dan mogok makan. Selanjutnya itu cara mengemukakan pendapat dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Setiap orang tentu memiliki pandangan dan cara yang berbeda satu sama lain, walaupun memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu kesalahan, sering terjadi perbedaan yang berujung pertentangan, perselisihan, dan bahkan tindakan anarkis. Misalnya, yang pertama itu orang berkumpul tidak boleh sampai mengganggu ketentraman umum. Yang kedua itu unjuk rasa maupun arak-arakan perlu mendapatkan izin dari polisi. Dalam kenyataan memperoleh kesepakatan tidaklah mudah, karena masing-masing individu cenderung mengutamakan tindakannya. Untuk itu, hak menyampaikan pendapat di muka umum harus dilakukan dengan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama itu adalah asas dan tujuan. Menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandasan pada yang pertama yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, asas musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, asas kepastian hukum dan keadilan. Yang keempat, asas proporsionalitas, dan yang kelima yaitu asas manfaat. Yang kedua adalah hak dan kewajiban. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk satu mengeluarkan pikiran secara bebas. Yang kedua, memperoleh perlindungan hukum. Yang ketiga, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Yang keempat, menghormati aturan moral. Yang kelima, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, menjaga dan menghormati keamanan. Yang ketujuh yaitu menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sanksi pidana terhadap pelaku dan menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan undang-undang. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat umum, kecuali pertama di lingkungan istana kepresidenan, kedua tempat-tempat ibadah, ketiga instalasi militer, keempat rumah sakit, kelima pelabuhan udara atau laut, keenam stasiun kereta api. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Baik, terima kasih atas rekan-rekan sekalian sudah menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Nah, untuk itu akan sedikit saya simpulkan dari penjelasan atau penjabaran materi yang sudah disampaikan. Jadi, di situ dijelaskan bahwasanya salah satu hak dasar yang dimiliki manusia sebagai warga negara adalah hak untuk bebas berpendapat, dan juga hak demokrasi, kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan, mengingat bahwa upaya demokrasi yang berjuang pada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan. Kebebasan berpendapat di era demokrasi saat ini merupakan hak untuk bebas berbicara dan juga termasuk sebagai salah satu kebebasan mendasar yang dijamin regulasi negara terhadap penindasan menjadi hak yang dijamin baik oleh instrumen hukum nasional maupun internasional. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kemerdekaan atas berpendapat. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, bila saja dari penjelasan tersebut kurang paham atau ada yang menyanggah mengenai materi yang telah kami sampaikan, kami sudah menyediakan kolom komentar yang dimana bisa kita dapat berdiskusi di situ. Untuk itu, kami dari
tim penyaji. Bila saja ada kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Untuk itu kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.